kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kalau kita berbicara masalah Islam, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran, berkembang dan diturunkan di Jazirah Arab pada tahun 610 Masehi. Sebelum orang mengenal Islam pada saat itu, orang hidup di zaman kebodohan, di mana disebut dengan masa jahil atau masa jahiliyah. Sebelum Islam lahir, masyarakat dikatakan hidup di zaman kebodohan karena masih terpengaruh atau masih mengikuti aturan-aturan duniawi, yaitu menghamburkan uang, bermain judi, dan seterusnya. Kondisi ini berubah ketika Muhammad menyebarkan agama Islam. Islam sendiri asal katanya merupakan yang berarti adalah menyerahkan diri atau berserah diri kepada Tuhan. Sedangkan Muslim adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam Islam kita mengenal dari 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, kemudian ada sholat, puasa, kemudian ada berzakat, dan ibadah haji jika mampu. Dalam perkembangan di Nusantara, masuknya Islam tidak terlepas dari 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini mengatakan Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Gujarat ke Nusantara. Bukti yang memperkuat teori ini adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan raja dari Samudra Pasai. Ini adalah contoh dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian ada teori berikutnya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, yang disebut dengan teori Mekah. Dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Teori ini terkuat dengan ditemukannya permukiman penduduk di Baros atau di sebelah barat dari Sumatera. Dengan menyagah teori Gujarat, dikatakan bahwa Islam itu bukan masuk dari abad ke-13, melainkan masuk pada abad ke-7, di mana para pedagang Arab sudah mulai masuk dan berdagang untuk menjalin hubungan dagang dengan orang-orang di Nusantara pada saat itu. Kemudian teori terakhir dikatakan adalah teori Persia. Dalam teori Persia ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Bukti yang memperkuat teori ini adalah upacara Tabut di Bengkulu. Upacara Tabut ini adalah upacara memperingati meninggalnya cucu dari Nabi Muhammad. Teori ini berdasarkan pada tradisi dan budaya yang berkembang pada masyarakat di zaman itu, sehingga ada kesamaan antara kebudayaan bangsa yang di Nusantara dengan orang-orang Parsi atau orang-orang Persia. Jadi ketika kita melihat ada Islam masuk pada abad ke-7 atau abad ke-13, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam itu dikatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan mulai berkembang pada abad ke-13. Berkembang pada abad ke-13 seiring hancurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kesimpulannya adalah Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-6 dan mulai berkembang pada abad ke-13, di mana Islam berkembang ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sudah mulai menurun eksistensinya dalam percaturan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, saluran Islamisasi kita lihat ada beberapa saluran. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan, kemudian ada perkawinan, kemudian ada pertunjukan seni seperti wayang kulit yang diperkenalkan melalui dakwah. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga dengan wayang kulitnya. Kemudian ada politik. Islam dapat dianut oleh setiap golongan, oleh golongan bawah sampai golongan atas. Berbeda dengan pada masa Hindu-Buddha, di mana agama Hindu atau Buddha hanya bisa dianut oleh kaum Brahmana. Nah, kemudian Islam juga masuk melalui ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini adalah mencari persamaan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran sebelumnya atau ajaran
Kemudian melalui pendidikan yang diberikan adalah melalui pesantren. Nah, demikianlah untuk sementara materi kita. Berikutnya kita akan masuk ke materi mengenai 9 wali dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Oke, terima kasih.